رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur, kesempatan pada kita sebaratan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang senantiasa kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini jujur-jujur membawa kita pada kemanfaatan, kebaikan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Al-ijtima'u 'alal khairi. Ma hukmu ma'tadahu an-nas min al-ijtima' 'alal khairi wal ihtifal bi dzikrayat al-mausimiyah wa munasabat ad-diniyah ka maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa isra'ihi wa mi'rajihi wa lailatin nisfi min Sya'ban. Apa hukumnya kebiasaan orang-orang seputar berkumpulnya mereka dan seputar memperingatinya mereka, peringatan-peringatan yang sifatnya musiman dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seperti peringatan Isra dan Mi'raj beliau dan seperti menghidupkan malam Lailatu Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, ini salah satu pembahasan yang penting benar di dalam internal kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana kegiatan ini yang paling nampak benar, kegiatan-kegiatan semacam ini yang paling nampak benar yang kita gawi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Baacaraan berjamaah, maulid, Isra Mi'raj, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, berkumpul haul alim fulan, syekh fulan, wali fulan. Ini disebut munasabat atau dzikrayat yang sifatnya mausimiyah, bermusim. Apa yang dimaksud bermusim itu? Artinya apabila tanggalnya pas, beracaraan. Apabila bulannya pas, beracaraan. Apabila pekannya pas, beracaraan. Masuk Rabiul Awal, beracaraan. Masuk Rajab, beracaraan. Masuk Dzulhijjah nih, sama nih kita aswaja baacaraan. Apa Dzulhijjah? Haul Syekh Saman. Iyalah. 15 Sya'ban menghidupkan malam nisfu Sya'ban kita di Masjid Langgar atau majlis. Pertanyaannya apa? Hukumnya ini beratakan. Mengadakan acara berjamaah yang mana itu sifatnya musiman sesuai dengan pabila musimnya. Isra Mi'raj, Maulid dan yang lain yang tadi disebut. Apa gerang hukumnya nih?
Yang mana ini internal kita aswaja mulai dari menggawi. Dan ini juga nang rancak menjadi bahan-bahan yang diserang bebuhan wow. Yang paling rancak dibahas, diungkit, dikritik, disudutkan oleh kelompok Wahabi, peringatan-peringatan semacam ini, kepanasan buhannya. Karena memang acara-acara inilah yang nampak kebersamaan kita. Bahkan kalau haul diadakan lebih dari 500.000 kadang jamaah hadir, ada 6 jutaan kayak haul Abadurus kumpul. Sehingga dengan banyaknya manusia umat Islam berbondong-bondong itu, bebuhan Wahabi kepanasan, bid'ah, kedadadali dan semacamnya. Lalu rancak diangkat di mimbar-mimbar mereka. Ini pembahasan penting hari ini. Lalu apa hukumnya? Bagaimana dalil kita? Apa dasar-dasar kita mengadakan acara itu? Nah, mengertilah. Kullu dzalika, jawabannya, kullu dzalika dakhilun fi hayyizil matlub alladhi aqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam mitlah. Dengarkan. Sebaratan peringatan-peringatan tadi, Maulid, Isra Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, bahaulan, wali, imam, ulama dan semacamnya. Seberataan tindak tanduk aktivitas peringatan-peringatan tadi nang musiman itu, seberataan masuk di dalam kategori sesuatu nang disuruhakan, al-matlub. Kita artikan disuruhakan, yang itu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengikrar atau membenarkannya. Dari mana sisi kita mengatakan ini sesuatu yang diarahkan, sesuatu yang dianjurkan, yang bahkan Nabi mengikrar? Dari sisi berkumpulan berjamaah mengingat Allah. Mengerti lagi? Apa kesamaan dari berataan yang kita sebut-sebut tadi? Maulid, peringatan Isra Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, haul, baca manaqib wali fulan, wali A, wali B. Apa garis yang menyatukan itu berataan? Apa benang merah yang itu sama berataan di antara berataan kegiatan ini? Berkumpul berjamaah berzikir mengingat Allah. Berkumpul berjamaah mengingat akhirat. Ini yang dimaksud dakhilun fi hayyizil matlub alladhi aqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam itlah. Masuk kategori sesuatu yang disuruhakan Nabi dan bahkan Nabi mengikrar, membenarkan perkumpulan semacam itu. Wa talabahu talaban amman, dan Nabi bahkan menyuruhakan walaupun sifat suruhannya secara umum. Maksud secara umum, kada spesifik hadirlah peringatan Maulid, kada spesifik hadirlah peringatan Isra Mi'raj, tapi perintahnya berkumpul berzikir berjamaah itu ada. Dan itulah kerangka di semua kegiatan yang kita bahas tadi. Nah, mengerti lah. Faqad rawa Muslimun wan Nasa'i an jama'atin minas sahabah. Sungguh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari sekelompok atau banyak dari sahabat, annahum jalasu fil masjid, bahwa para sahabat-sahabat itu diriwayatkan pernah dudukan berjamaah di masjid. Yadhkurun Allah Ta'ala, mereka berzikir mengingat Allah Ta'ala. Wa yahmadunahu, dan memuji Allah Ta'ala di perkumpulan tadi. Ala ma hadahumullah lil Islam, mereka berterima kasih pada Allah atas anugerah Allah memberi hidayah untuk masuk Islam. Wa fi riwayat lin-Nasa'i, dan ada tambahan di riwayat Imam Nasa'i. Ala maman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, dan mereka sahabat berkumpul berzikir berjamaah berterima kasih kepada Allah atas apa-apa yang Allah anugerahkan pada mereka dengan perantara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi melihat perkumpulan sahabat berjamaah itu tadi berzikir, menyebut nama Allah, mengucap alhamdulillah, bebuhan sahabat-sahabat di masjid nih, Nabi mengucapi, berkomentar Nabi melihat perkumpulan tadi, innallaha
yubahi bikumul malaikah. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah membanggakan kalian semua ini di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ada di kitab Bondian nih? Ada? Berarti ini di kitab cetakan lawas ada, di cetakan hanyar ada, dengarkan aja. Karena kitab cetakan hanyar yang ada di sebagian Bondian itu nang diringkas-ringkas, ada sebagian itu nang dipotong-potong. Di naskah yang asli di cetakan lawas Bondian ini ada masih. Jadi dengarkan dahulu. Perkumpulan peringatan musiman yang kita gawe aswaja, maulid, Isra Mi'raj dan lain yang disebut-sebut tadi yang ulun contohkan, itu kita harus paham dahulu benang merahnya. Seberataan itu kesamaannya apa? Kesamaannya berkumpul berjamaah mengingat Allah. Peringatan maulid itu ada zikirnya ada? Ya jelas ada. Peringatan maulid itu ada zikir, jelas ada zikir, menyebut ngaran Allah beratus kali kita di situ. Sholawat itu bagian zikir. Di tiap berpindah membaca rawi maulid itu karena ada salawat itu zikir. Kemudian bahkan ditutup dengan doa di ujung peringatan maulid. Begitupun Isra Mi'raj, berkumpul jamaah itu ada zikir kada di dalam. Ya jelas ada. Nang dibaca kembali riwayat sirah Nabi, sejarah Nabi, Isra Mi'raj, membaca ayat Quran, mengingat Allah, berdoa di penghujung acara, bahkan ditambah taklim, belajar ilmu agama melalui penceramah. Nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita zikir, ingat Allah, berkumpul, mengingat Allah, berdoa, bermunajat, berjamaah minta kepada Allah. Seberataan itu ada kesamaan. Begitupun haul para ulama. Apa yang kita gawe dalam haul itu? Baca Quran, doa berjamaah, menyebut nama Allah ratusan kali di situ, jamaah, sholawat iya juga, ditutup kadang dengan tausiah, belajar ilmu agama. Seberataan kegiatan itu kesamaannya apa? Berkumpul, berzikir, mengingat Allah Ta'ala, mengingat akhirat. Perintah berkumpul berjamaah, mengingat Allah itu ada dalilnya. Walaupun kena dibahasakan ini peringatan haul, dibahasakan ini peringatan kelahiran Nabi, dibahasakan ini peringatan perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Seberataan itu judul wara, isinya berkumpul berzikir mengingat Allah. Judulnya kayak itu, sesuai dengan musimnya, keadaannya, bulan apa itu. Cuman seberataan itu berkumpul berzikir mengingat Allah dan berkumpul berzikir mengingat Allah itu ada dalilnya, termasuk riwayat Muslim dan Nasai ini. Sahabat berkumpulan kegiatan di masjid banyak, lalu berzikir berjamaah mengingat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nabi datang. Nabi memberi komentar. Ujar Nabi apa? Innallaha yubahi bikumul malaikata. Sesungguhnya Allah saat ini membanggakan kalian seberataan ini di hadapan malaikat-malaikatnya. Artinya Allah Ta'ala ketujuh dengan kegiatan ini. Nah itu yang dimaksud Nabi itu mengikrar, membenarkan keberadaan perkumpulan berjamaah kayak ini. Lalu di mana sisi bid'ahnya? Justru kita pertanyakan orang yang kepanasan dengan perkumpulan sebaik ini, apa bedanya lawan setannya? Nang ulun semalam nih ada kai-kai tuha betapi berkopiah datang peringatan maulid, tetangis-tangis rindu lawan Rasul, berzikir sholawat kai ini, maulah masuk nerakanya. Sudah uyuh-uyuh mulai rumah bangun, berjalan awak uyuh, sakit pinggang, bapaksaan ke masjid hadir peringatan, lalu dipadakan melakukan perkara dosa karena bid'ah dan kai tadi masuk neraka. Adil lah kira-kira terdengar itu. Terdengar adil lah. Kada masuk kita. Kada sesempit itu agama nih. Kada sesempit kayak itu kesimpulannya. Wah karena itu bid'ah, tetap neraka. Kada pandang kayak ini tuhakah, uyuh kayaknya. Karena ini telah berbuat bid'ah, maka neraka akibatnya. Hai. Amun kayak itu sistem dakwah buah nikam,
orang kafir kada mau masuk Islam. Bang, ya kamu gini, sempit ya bang, sulit ya bang. Nyata-nyata orang ini baik, kada mabuk, kada apa, tetapi berkopiah datang ke masjid hendak mendengar kisah Nabi, zikir, sholawat di situ, berdoa, menangis, rindu Nabi, boleh masuk neraka lah. Kan lucu. Ini kita kada menerima gitu. Nah kalau bukan Wahabi, bid'ah. Siapapun hadir peringatan bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat letaknya di neraka. Kesimpulannya, kayak tadi masuk neraka. Enggak bid'ah soalnya. Kada masuk lah. Sedangkan setelah kita urai, setiap perkumpulan-perkumpulan tadi ternyata ada benang merahnya, kesamaannya. Apa? Berkumpul berjamaah mengingat Allah. Dan itu dianjurkan, bahkan diikrar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal hadzal ijtima'un ila fi ahdi sahabat aw man ba'dahum. Apakah perkumpulan semacam ini dikerjakan di zaman sahabat atau di zaman setelah era para sahabat? Jim, inna hadzal ijtima' bi dzatihi wa illam yakun ma'thuran anhum radhiyallahu anhum lakinnahu ijtima'un ala dzikri wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil mu'minin al ahya minhum wal amwat. Fayashmaluhu hadithu fada'i mujtami'in lidzikri wa tadzakur. Perkumpulan semacam ini yang tadi nih, yang musiman, Rabiul Awal perkumpulan peringatan Maulid, Rajab peringatan Isra Mi'raj. Orang Banjar ada tambahan di samping Isra Mi'raj haul Gurus Kumpul. Kalau Rajab, Dzulhijjah haul Syekh Senan. Perkumpulan ini secara spesifik bidatihi dalam bahasa Arab, walaupun kada pernah ada teriwayatkan secara spesifik dengan cara itu di zaman sahabat, tetapi itu perkumpulan yang isinya zikir, sholawat kepada Nabi, dan doa gasan orang-orang beriman baik yang hidup ataupun mati. Sehingga memandang zikirnya, sholawatnya, dan doanya, maka itu masuk ke dalam kategori fadilat-fadilat hadis berkumpul berjamaah untuk zikir dan untuk saling mengingatkan. Masuk di situ. Jangan melihat judulnya, jangan melihat balehonya. Bicara baleho pulang kita. Terjebak dengan kata-kata di baleho, lihati isinya. Logika kayak ini nih, bisan orang awam supaya mengerti dia. Pisang halal apa haram dulu? Pisang itu boleh kan dimakan? Boleh dong. Selama itu kita nungkar hak kita atau diberi orang secara sah, halal dimakan. Zatnya tuh halal pisang. Mangga bang, buah mangga halal dimakan. Timun halal dimakan. Kedondong halal dimakan. Iyalah. Uyah, garam halal dimakan. Kecap halal dimakan. Dari kacang kedelai. Semangka halal dimakan. Nanas halal dimakan. Seberataan unsurnya halal di satu padukan, di satu wadah, berubah ngaran jadinya. Apa? Pencok. Apa bahasa Indonesia pencok tuh? Pencok bahasa kita. Bahasa Indonesia apa tuh? Rujak. Halal apa haram? Pencok. Halal apa haram? Ya halal dong. Unsurnya isinya beratan halal, tapi karena sudah berkumpul menjadi satu paket berubah ngaran jadi pencok, ringkas, kada panjang. Wah itu paman pencok, nyaman menyambat. Coba mau diurai satu persatu pulang. Ibarat paman pencok hendak mencetak baleho, gesan tokonya, gesan warungnya, warung pencok. Amun dicetak warung pencok, orang yang bersepeda motor membaca selintas, oh warung pencok tahu, otomatis di otak banyak buah-buahan di situ. Yalah. Lengkap dengan uyah, kecap, dan semacamnya. Coba amun kita kadusah tulis pencok, karena kadesip kita urai isinya aja. Ini warung nanas plus
semangka plus mangga plus kecap plus uyah plus nanas plus kedondong plus besinggah dahulu kendaraan kita baca untung berataan. Tapi supaya kadang ngalih lalu disebut warung pencok rujak. Nah kayak itu juga logikanya. Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jangan terjebak di judul, lihat isi. Peringatan Maulid itu apa isinya? I'tikaf di masjid kalau diadakan dalam masjid. Ada dalil, ada dasarnya i'tikaf di masjid. Zikir berjamaah, ada dasarnya, ini dalilnya kita baca tadi, berkumpul berjamaah. Sholawat pada Nabi, ada dalilnya, ada dasarnya. Doa, ada dasarnya, ada dalilnya. Belajaran, taklim, kami kita membaca kitab dalam peringatan Maulid, sejarah Nabi, ada dasarnya, ada dalilnya. Bebari makan, menjamu tamu, biasanya kan ada makanan Maulid nih, ada dalilnya. Silaturahim terjalin, ada dalilnya. Bisa tuh padukan seberataan tadi lalu diberi judul nang ringkas supaya kada uya mencetak baleho peringatan Maulid. Boleh kada? Namun seberatan ada dasarnya di dalam itu, kenapa kita repot madakan bid'ah? Oke, kena akan datang kalau dipermasalahkan jangan peringatan Maulid, kita cetak baleho. Hadirilah zikir berjamaah plus doa berjamaah plus membaca dan mengaji sejarah Nabi Muhammad SAW plus silaturahim berjamaah plus i'tikaf berjamaah di masjid plus makan berjamaah plus senyum berjamaah. Bahas itu seberatan ada, senyum pun ada dalilnya. Tapi kan kita anak ringkas nyaman. Peringatan Maulid, orang langsung paham apa yang isinya peringatan Maulid. Orang sudah terbiasa peringatan Maulid isinya itu tadi. Nah kayak itu. Jangan sempit berpikir itu nah. Jangannya kita pelajari mereka-mereka yang mempelopori, ulama-ulama kita yang mempelopori peringatan Maulid itu bukan ulama ecek-ecek. Imam Abdurrahman Ad-Dibai itu yang menyusun Maulid Diba bukan ulama ecek-ecek. Al-Hafidh wahapal hadis ribuan dengan syaratnya lengkap, alamah, bukan yang ecek-ecek yang bermodal janggut wara, yang bukan cuma Al-Quran mereka hafal, yang ribuan hadis mereka hafal, bahkan paten hafalannya. Nah kita hafal 5 hadis menyalahkan. Terlalu benar hidup tuh. Imam Abdurrahman Ad-Dibai itu ulama al-muhaddis, diakui sebagai alamah dalam mutabahir ilmu hadis. Tiba-tiba datang orang di tahun 2026 memodal janggut, memodal hafal hadis kullu bid'atin dolalah, bacain salah kadang harokatnya bid'ah. Ikan kada ada seujung kukunya, lawan Imam Ad-Dibai itu kada ada seujung kukunya. Begitupun pengarang Maulid Syaraful Anam, kada ada seujung kukunya, ikan menghafal 5-10 hadis wani menyalahkan itu kada ada seujung kukunya. Kada apple to apple. Nah, mari apple to apple. Artinya kada sebanding ikan tuh hendak menyalahkan mereka tuh bid'ah, berbuat dosa karena mempelopori Maulid. Kada apple to apple tuh. Apple to kerikil. Itu kan harapan kerikil. Nah, itu ini wani bangga madakan Maulid itu bid'ah dosa. Yang menyusunnya siapa? Pengarang-pengarang Maulid itu pelajari biografinya ulama besar, bukan ecek-ecek. Nah ini tadi walaupun secara spesifik kegiatan-kegiatan kayak Maulid, Isra Mi'raj secara kemasan itu kededa zaman sahabat, tapi ada benang merah yang sama apa? Berkumpul berzikir berjamaah. Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'malhu wal ahadu min as-sahabah la yukhrijuhu anit talab wa la yadullu ala man'i. Sedangkan ketika Rasul tidak mengerjakan secara rinci spesifik dengan kegiatan itu, ataupun sahabat siapapun kadang mengerjakannya secara spesifik dengan bentuk itu bukan berarti kemudian kada disuruhkan berkegiatan yang semacam itu, karena zikir berjamaahnya yang dilihat.
berkumpul untuk kebaikannya yang dilihat. Wala yadullu ala man'i, dan tidak ada dalil Nabi memperingati secara spesifik dengan bentuk itu, bukan berarti tidak ada itu menjadi dalil larangan untuk melakukan kegiatan itu. Karena tadi benang merahnya apa? Zikir berjamaah, dan itu dilakukan oleh sahabat dan diikrar, diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatrukul amala wa fi'luhu ahabbu ilaih. Bahkan Rasulullah itu ada kadang menggawi sesuatu sengaja, Nabi kadang menggawi sesuatu padahal sidin katuju sebenarnya menggawi. Tapi kenapa sidin tinggalkan? Khasyata an yashqa ala ummati, karena takutan kena mengalihkan umat sidin. Aw khasyata an yufrada alaihim, karena sidin takutan kalau kena diwajibkan gara-gara Nabi menggawi terus, timbul diwajibkan pada umat semisal siwak dan semacamnya. Nah itu jadi ulama dalil bahwa sesuatu yang kada digawi Nabi bukan berarti itu larangan. Nah, tapi kada sesimpel itu, ada juga kena berbicara ukurannya mana nang boleh, walaupun Nabi kada menggawi, kada seberatan langsung bebas menggawi. Intinya kita tetap berkiblat pada ulama kita. Kalau ternyata toh ulama kita nang mutabahirun, nang kayak lautan ilmunya, mereka peringatan maulid, mereka mencontohkan, kita umpati. Tapi bukan berarti kita awam bebas, oh setiap nang Nabi kada menggawi, boleh aja kita menggawi. Lalu kita berkreasi sarang, adakah itu juga? Ada ukurannya, ada standarnya. Intinya kita mewarisi apa yang dicontohkan ulama kita, dan ulama kita itulah yang mengukur bahwa ini memang boleh aja. Diukur mereka dengan dalil-dalil yang mereka ketahui ternyata ada apa, seperti baca burda, maulid dan semacamnya. Wa min a'dami fawaidi hadhihi ijtima'at ad-da'watu ila Allah wa nasihatu li ibadillah, dan termasuk faedah paling besar, faedah paling agung di balik perkumpulan-perkumpulan peringatan-peringatan yang kita sebut-sebut tadi apa? Adalah dakwah, menyeru, mengajak kepada Allah dan menasihati hamba-hamba Allah. Nah ini yang paling penting, bukan paling penting, termasuk yang paling penting di dalam peringatan-peringatan yang disebut tadi. Berapa banyak ulun melihat orang-orang yang kada suah ke masjid, kada suah ke langgar, jarang sembahyang, macal, mabuk, sebagian ada menyabu. Ketika hadir peringatan maulid, diundang hadir maulid, hadir. Kesempatan di situ bagi para dai mengajaknya lagi kepada Allah. Di dalam ceramah-ceramah maulid disampaikan dengan lembut, nasihat-nasihat. Berapa banyak mereka yang tadinya rusak hidupnya hadir peringatan maulid, mendengar ceramah para ulama di situ lalu taubat. Nah ini salah satu dampak positif benar di balik peringatan maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya, haul dan sebagainya. Ada benar banyak kebaikan-kebaikannya. Belum kita berbicara ekonomi bangkit. Kayak hal-hal tuh yang dihadiri ratusan ribu jamaah, warung-warung sekitar dipenuhi pelanggan-pelanggan, rezeki jalan, sehingga berapa banyak para istri, para anak-anak dipenuhi kebutuhannya berkat orang bertukar di situ. Dampak positif salah satunya nih. Belum lagi bagaimana dahsyatnya pemandangan luar biasa putih-putih orang Islam berkumpul satu tempat, yang mana itu menjadi sebab terdorongnya non-muslim untuk masuk Islam karena melihat begitu syahdunya umat Islam berkumpul berjamaah. Ulun ketika dakwah di Kalteng, pedalaman jauh, daerah Kaharingan. Nah di situ bahkan ada masih tradisi jenazah-jenazah mereka itu diawetkan, diadab, diolahkan rumah bahkan. Jadi ketika dakwah di sana, ulun bertamu dengan beberapa mu'alaf yang tadinya non-muslim, Kaharingan dan semacamnya, masuk Islam. Ulun takut nih, apa nang salah satu sebab bukan pian ini percaya Islam agama jujur, lalu pian ini masuk Islam? Apa jawabannya nah? Bebuhan pian ini, wah itu bahasa Kaltengnya itu kan. Bebuhan Islam ini kami lihat kami berkumpul berjamaah. Nah, kalau saking kita pakai logatnya tuh. Kami itu jerbuhannya, kalau ada yang mati di antara kami memerlukan biaya banyak benar.
Yang mana kami yakini dengan biaya banyak keluar itu, di situ kena akan selamat orang yang mati keluarga kami. Menukar A, menukar B, mengawetkan ini itu, baacaraan ini, menombak binatang dan semacamnya. Ketika kami lihat orang Islam ada yang meninggal, itu tanpa disuruh, tanpa harus disarui, tanpa harus difasilitasi, tanpa harus dinyamani, dimakani A, diberi bir dan semacamnya, datangan seorang berkumpulan untuk membacakan tahlil, bahkan mengantarkan ke kubur berjamaah, puluhan, ratusan bahkan di kampung, nang tua, nang anum. Di situ kami melihat kompaknya orang Islam, bahkan yang menyantuni, diberi duit untuk keluarga yang ditinggalkan ada juga. Nang kita baskom rejak tuh, baskom diandak, ada kursi-kursi plastik biasanya kan di muka rumah yang berkabung nih, ada baskom bertutup kain, ada di situ kita menyantuni, dan itu ada dalilnya bagus gitu. Nah kami melihat kayak itu orang kompak bebuhan biar nih, nyaman berarti Islam nih, karena kita kan yang mendorong iman kita. Kita tahu keutamaan tasyik jenazah, melayat jenazah, menggiring jenazah, membawakan jenazah, bagaimana pahalanya, sampai tuntung ke kubur mengantar, bagaimana pahalanya. Aduh, kita yang harus diberi duit, diberi minuman, diberi A, diberi B, kita tolak seorang. Di situ mereka terpukau melihat kayak apa kompaknya orang Islam. Han, melihat orang Islam kompak berkupiahan mengantar jenazah masuk Islam banget. Begitupun yang hal acara-acara tablik akbar nang jamaahnya ratusan ribu, itu mendorong non muslim untuk semangat masuk Islam, kompaknya kita. Itu bilang faedah dari berkumpul berjamaah tadi, dan banyak lagi termasuk di sini dakwah menyeru kepada Allah. Fakam li majalisil khairi min fadlin azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Berapa banyak dari perkumpulan-perkumpulan baik itu memiliki keagungan yang dahsyat. Rasulullah bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah, umpatlah di dalamnya. Kila, sahabat bertakun, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasul? Qala hilaqul dzikir, halaqah dzikir, perkumpulan dzikir berjamaah. Nah itu. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Sedikit diumumkan bahwa malam Sabtu akan datang. Karena itu kadang Rabu kami masih perhitungan hari pertumpahan darah, hari tasyrik, orang bersembelihan masih 3 hari setelah hari raya. Maka majelis kita liburkan. Di malam Sabtu akan datang. Insya Allah aktif kembali di malam Sabtu berikutnya. Nah itu aja yang diumumkan supaya ingat. Jaga kesehatan. Bagi yang punya riwayat darah tinggi, jangan terlalu menutup sate. Jangan terlalu berhemat juga makan daging. Jaga kesehatan. Dan mudah-mudahan beratan disehatkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan Isya.